Jadi kalau kalian tanya-tanya kenapa harga barang naik, kenapa banyak orang kehilangan pekerjaan saat ekonomi lesu, jawabannya ada di sini. Kita bahas kebijakan fiskal. Karena apa itu kebijakan fiskal? Fiskal adalah kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan pengeluaran dan kerja. Misalnya, pemerintah itu menentukan belanja, menurunkan pajak, mendorong pertumbuhan ekonomi. Atau ada itu kadang Tapi kalau ekonomi sudah berada pada kapasitas, kenaikan permintaan lebih banyak kenaikan harga daripada kenaikan Menarik banget nih. Bagaimana dengan kebijakan moneter? Baik, jadi gini Ron, kebijakan moneter dilakukan Bank Sentral melalui pengaturan suku bunga. Saat suku bunga diturunkan, masyarakat dan perusahaan lebih mendorong untuk meminjam dan belajar sehingga permintaan meningkat. Namun ada kondisi yang disebut zero interest rate loan, yaitu saat suku bunga sudah mendekati nol sehingga bank sentral sulit lagi mendorong ekonomi hanya dengan menurunkan suku bunga. Selain itu juga ada guncangan ekonomi nih, misalnya harga IPK ini naik, biaya produksinya itu meningkat. Nah, misalnya tuh ada bergeser ke kiri, lalu terjadi inflasi dan pengangguran secara bersamaan atau sekampulan. Nah, sekarang kita akan masuk ke pasar tenaga kerja. Teman-teman, apa saja sih jenis pengangguran? Apa itu? Jadi ada 3 jenis utama. Apa aja? Yang pertama itu pengangguran profesional, yaitu seseorang sedang mencari pekerjaan baru. Yang kedua, pengangguran karena perubahan teknologi atau industri. Yang ketiga, pengangguran sipil yang terjadi saat ekonomi mengalami resesi. Pengangguran sipil inilah yang paling karena berkaitan langsung dengan kondisi ekonomi secara keseluruhan. Secara teori klasik, pasar tenaga kerja harusnya mencapai keseimbangan melalui mekanisme upah untuk kenyataan pengangguran tetap ada dan lebih banyak. Nah, salah satu alasannya itu ada sticky wage atau upah yang terus turun. Banyak perusahaan akan menurunkan gaji karena dapat menurunkan inovasi bekerja. Efisiensi yang menjelaskan bahwa perusahaan tidak sengaja membayar staff itu melanggar undang-undang kerja. Lalu, bagaimana hubungannya dengan pengangguran dan inflasi? Jadi hubungannya itu dijelaskan oleh Pak Philip dan Kementerian ketika pengangguran turun, inflasi cenderung naik. Sebaliknya, ketika pengangguran naik, inflasi cenderung Tapi hubungan itu cuma selalu satu. Faktor lain seperti klasifikasi masalah inflasi. Jadi kesimpulannya gini, kebijakan fiskal moneter dapat mengaruhi permintaan kerja, sementara kondisi pasar tenaga kerja menentukan tingkat. Jadi inflasi dan pengangguran saling berkaitan sehingga pemerintah harus menjaga